Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Bapak dosen pengampu mata kuliah MPTI Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi Indekos berbasis mobile. Sebelum ke topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ali Mujiono, kemudian ada Husliana Pratiwi, kemudian ada Istifarja Abdini, dan juga ada Natalia Segita Marisol. Untuk selanjutnya kita akan ke topik pembahasan. Di sini ada latar belakang proyek kami. Yang pertama, sulitnya mencari dan mendapat informasi kos-kosan yang harganya terjangkau, fasilitas tersedia, lokasi yang strategis, dan keamanan terjaga. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, jadi semakin susah mencari kos-kosan dengan harga yang terjangkau karena semakin sulit ekonomi masyarakat dan karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, sehingga sulitnya untuk mendatangi lokasi kos-kosan yang ingin dituju. Tujuan proyek dari ini adalah membangun aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat, khususnya dari luar kota Bandar Lampung, untuk mencari kos-kosan yang diinginkan. Yang kedua, mempersingkat waktu karena tidak perlu untuk mendatangi tempat-tempat satu persatu demi mencari informasi mengenai tempat hunian. Dan bagi pemilik kos atau kontrakan, sebagai media promosi yang efektif tanpa perlu mencetak brosur atau flyer, sehingga dapat mempermudah penyebaran informasi. Selanjutnya ada problem or opportunity. Aplikasi Indekos berbasis mobile merupakan sebuah rancangan aplikasi yang dibuat agar dapat memberikan informasi terkait kos-kosan yang tersedia di daerah Bandar Lampung. Aplikasi Indekos dibangun dari permasalahan sulitnya mencari dan mendapat informasi mengenai tempat hunian berupa kos-kosan maupun kontrakan. Banyaknya tempat kos dan kontrakan yang berlokasi di wilayah Bandar Lampung, namun banyak tidak diketahui oleh masyarakat, khususnya yang berasal dari luar daerah. Kemudian untuk alternatif terdapat 2 poin. Yang pertama itu alternatif analis. Jadi alternatif dari proyek yang dirancang yaitu sistem informasi berbasis aplikasi. Perancangan sistem informasi berbasis aplikasi ditujukan memberikan fitur-fitur dan layanan yang dapat membantu pengguna serta admin. Kemudian pengelolaan penyediaan layanan aplikasi berupa informasi membutuhkan pengelolaan yang tepat. Poin yang kedua yaitu alternatif recommended. Aplikasi berbasis Location-based service merupakan aplikasi recommended dari proyek yang dirancang. Aplikasi Indekos dibuat dengan adanya location-based service yang dapat menyajikan informasi lokasi sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan lokasi. Location-based service menggambarkan teknologi untuk menemukan lokasi perangkat pengguna. Layanan ini menggunakan teknologi Global Positioning Service atau GPS dan Cell-Based Location dari Google. Kemudian untuk analisis alternatif, kelebihan dari alternatif tersebut untuk mempermudah mendapatkan informasi kos-kosan maupun kontrakan bisa diakses di mana saja dan kapan saja, serta mempersingkat waktu. Dari alternatif tersebut memiliki kelemahan, yaitu lokasi yang tidak tepat yang terdapat pada Maps. Pada alternatif ini, menggunakan platform berbasis mobile dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. Ini cost estimate yang sudah dirancang oleh kelompok kami untuk project manager selama 90 hari setiap hari sebesar 20.000 dengan total 1.800.000. Kemudian sistem analis selama 35 hari untuk biaya per hari yaitu 10.000 dengan total 350.000. Kemudian ada data research dengan total hari 14 hari untuk
perharinya 10.000 dengan total 140.000. Kemudian ada desainer selama 14 hari dengan biaya per hari 10.000 dengan total 140.000. Selanjutnya ada programmer selama 21 hari untuk biaya per hari sebesar 15.000 dengan total 315.000. Kemudian ada tester selama 7 hari dengan biaya per hari yaitu 5.000, total 35.000. Kemudian dokumentator selama 7 hari, biaya per hari sebesar 10.000 dengan total 70.000. Ada konsumsi selama 90 hari, per harinya menghabiskan 30.000 dengan total 2.700.000. Kemudian ada komunikasi selama 90 hari dengan biaya per hari sebesar 10.000, total 900.000, dan untuk total keseluruhan yang dikeluarkan yaitu sebesar 6.450.000. Kemudian ada scope statement. Batasan dari proyek ini yaitu hanya mencakup kos-kosan yang berada di dalam Bandar Lampung. Kemudian kebutuhan fungsional dalam aplikasi mobile yang akan dibuat adalah sebagai berikut, yaitu sistem dapat menyimpan dan menampilkan data kos-kosan yang tersedia. Kemudian sistem dapat memberikan informasi mendetail kepada customer terkait kos-kosan yang diinginkan. Sistem dapat mendeteksi lokasi customer. Sistem dapat menyimpan data pemesanan kos-kosan. Sistem dapat menyimpan data pembayaran kos-kosan. Dan kebutuhan non-fungsionalnya yaitu aplikasi memiliki tampilan yang mudah dipahami. Aplikasi juga dapat digunakan selama 24 jam. Aplikasi menjamin keamanan user, dan aplikasi dapat digunakan saat smartphone memiliki koneksi internet dan harus diinstal terlebih dahulu pada perangkat Android. Kemudian ada key stakeholder, yaitu yang pertama project manager, yang bertanggung jawab penuh terhadap tercapainya tujuan dan sasaran proyek dengan memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan sumber daya yang ada. Kemudian ada programmer, yaitu untuk membangun algoritma program pada sistem. Kemudian ada sistem analis yang digunakan yang merancang sistem, menganalisa seberapa baik sistem dan mengimplementasikan sistem. Kemudian ada sistem desain yang mendefinisikan arsitektur, komponen, modul, interface, dan data untuk sistem. Kemudian ada admin untuk menginputkan data in the cost ke dalam aplikasi. Selanjutnya ada initial risk. Yang pertama yaitu lokasi tidak tepat seperti yang terdapat pada Maps. Kemudian terjadinya kepalsuan data akibat kesalahan dalam memasukkan data. Terjadinya bug pada saat proses pengujian aplikasi akibat ketidaksesuaian penggunaannya. Kemudian terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian aplikasi akibat gangguan pada server. Kemudian terjadinya kebocoran data perusahaan akibat kelalaian individu. Terjadinya kehilangan informasi yang telah diberikan oleh perusahaan akibat kelalaian individu. Yang terakhir yaitu terjadinya kehilangan data karena database-nya error. Selanjutnya di bagian schedule estimasi, ya, di sini tertera tanggal-tanggalnya untuk pelaksananya. Yang pertama ada perencanaan. Di bagian perencanaan terdapat perencanaan konsep dasar sistem yang dilakukan pada minggu ke-1 dan ke-2. Kemudian ada pengumpulan data yang dilaksanakan pada minggu ke-2. Kemudian di sini ada bagian analisa. Di bagian analisa ini terdapat analisa proses bisnis saat ini yang dilaksanakan pada minggu ke-2 dan ke-3. Kemudian ada menganalisa sistem yang sedang berjalan itu pada minggu ke-3. Kemudian ada menganalisa sistem yang akan dikembangkan. Ini dilaksanakan pada minggu ke-3 dan ke-4. Kemudian ada menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Ini dilaksanakan pada minggu ke-4. Kemudian ada memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik itu pada minggu ke-4. Untuk selanjutnya pada bagian analisa, selanjutnya ya ada analisa pengembangan sistem. Di bagian analisa pengembangan sistem ini ada 3 ya. Ada analisa kebutuhan sistem itu dilakukan pada minggu ke-5. Kemudian ada analisa kebutuhan software itu di minggu ke-5. Kemudian ada analisa kebutuhan hardware itu di minggu ke-6. Setelah bagian analisa kita masuk ke perancangan. Pada bagian perancangan
terdapat perancangan alur sistem itu dilaksanakan pada minggu ke-5 dan ke-6. Kemudian ada use case system itu dilaksanakan pada minggu ke-5 dan ke-6. Ada data flow diagram itu dilaksanakan pada minggu ke-5 dan ke-6. Kemudian ada perancangan basis data itu dilaksanakan pada minggu ke-6 dan ke-7. Merancang struktur menu itu ke minggu ke-6 dan ke-7. Kemudian ada bagian merancang interface system ya yang dilaksanakan pada minggu ke-8 dan ke-9. Terdapat analisa user experience, analisa user interface, dan prototyping. Kemudian setelah bagian perancangan, kita masuk ke bagian implementasi yang dilaksanakan pada minggu ke-9, 10, dan 11. Itu terdapat pengkodingan sistem. Setelah masuk ke implementasi, masuk ke pengujian. Pengujian ini dilaksanakan pada minggu ke-11 dan ke-12 yang terdapat bagian internal dan juga user acceptance test. Kemudian setelah selesai pengujian, kita masuk ke bagian dokumentasi untuk mendokumentasikan proyeknya pada minggu ke-12. Setelah proses dokumentasi selesai, kita masuk ke project closing pada minggu ke-12. Kemudian ada sukses kriteria. Ada 3 ya. Yang pertama ada proyek selesai tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua ada pengeluaran dana proyek tidak lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan. Ketiga, hasil proyek berupa aplikasi mobile dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya mungkin bagi teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu silahkan bertanya di kolom komentar ya. Akan kami jawab. Oke, sekian. Saya akhiri. Mungkin jika ada kesalahan kata dari kami mohon ampun atau meminta maaf ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.